Semua. Selamat datang di sharing-sharing di Ceben duet sama El Tuti untuk malam ini. Semoga materi atau sharing yang dibahas malam ini semoga bisa menambah ilmu buat kalian biar kalian tidak minta sinyal terus. Pokoknya selamat menikmati, selamat menyimak. Semoga ilmu yang dapat malam ini sangat bermanfaat buat kalian. Oke, guys. Ayo Om, lanjut. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mulai share screen aja ya. Udah mulai kelihatan belum? Belum. Udah. Udah Bang, udah. Untuk tema malam ini sesuai dari basic yang aku bisa ya. Jadi pembahasannya adalah smart money concept atau biasa kita sebut itu adalah market structure. Jadi kita pelajari dulu apa itu yang dinamakan dengan smart money concept. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan smart money concept adalah konsep uang pintar. Jadi teknikal yang seperti ini biasa dipakai sama para market maker. Sebenarnya udah mulai digeser ya ke teknikal di namanya BTMM, cuman konsepnya ini masih bisa dipakai. Nah, konsep uang pintar itu apa? Jadi ibaratkan kalau seandainya kita sedang entry. Kita entry itu biasanya ikut sama para retail. Kadang kita seandainya kalau pakai pola pattern, sambil aku kasih contoh ya. Kita anggap aja falling wedge ya. Mungkin seperti ini. Dan kita biasanya sudah sering sekali menemukan yang namanya seed pattern. Nah, ini breakout, dia retest kan harusnya. Terus lanjut kenaikan. Ini adalah falling wedge yang biasa kita dengar. Ini pada normalnya. Tapi untuk falling wedge yang sekarang, konsepnya berbeda. Ya, meskipun tetap falling wedge, masih banyak yang valid, tapi dari presentase untuk untuk rate-nya itu udah mulai berkurang. Kayak gini habis itu terjun. Ini kalau yang kalian biasa dengar namanya fucking wedge ya, atau si pattern lah, 2022. Kita membahas dasarnya aja, jadi nggak terlalu rumit biar kalian juga bisa tahu apa itu smart money concept untuk basicnya. Nah, kenapa untuk smart money concept itu selalu bisa membaca area market maker yang akan di entry. Nah, karena para market maker itu nggak mau para retail ikut area entry-nya. Jadi anggap aja di sini namanya supply zone ya. Di sini namanya supply zone. Padahal kalau secara teknikal pattern
dia kan sudah breakout. Harusnya dia sudah retest di sini dan melanjutkan kenaikan. Nah, ini harus bisa benar-benar mencermati yang namanya shift pattern. Itu siapa yang pakai gayung anjir? Tolong dong itu di unmute dong. Stefanus. Om Son, suaranya nggak ada Om. Om Son, mic lu dinyalain dulu Om. Om Son, mic-nya dinyalain dulu Om. Oke, udah selesai. Nah, aku lanjut ya. Kita pasti udah pernah dengar yang namanya higher high, higher low, dan lower high dan lower low. Aku tuliskan semuanya. Kalau ada yang tanya aja ya, langsung open mic ya. Nah, ini yang dinamakan konsep dasar market structure. Basic market structure. Nah, untuk higher high, higher low, itu posisinya waktu di uptrend. Jadi untuk podcast yang sebelumnya yang disampaikan sama Abdul dan kemarin siapa yang kedua ya, lupa aku. Itu sebenarnya bukan termasuk basic. Ini aku benar-benar ajarin dari basic ya. Semoga di lain waktu masih bisa ngisi podcastnya. Nah, ini untuk uptrend. Nih ya. Jadi sebenarnya sebelum kalian belajar tentang market structure atau smart money concept, kalian harus pelajari dulu yang namanya candlestick pattern. Contoh kayak doji, engulfing, marubozu, terus pin bar dan lain-lain. Itu kalian pahami dulu supaya bisa ngerti area rejection dan reversal area. Terus yang kedua adalah supply and demand, termasuk support and resistance, SNR dan SND. Itu kalian harus benar-benar bisa kuasai. Sebenarnya bukan cuma basic dari market structure doang, tapi itu termasuk basic juga kalau seandainya kalian belajar tentang pola pattern, pas waktu dia lagi retest, terus dia muncul doji, itu kemungkinan besar 70-80% dia bakalan mantul. Itu kalian tinggal entry di situ.
Habis itu kalian bisa belajar Fibonacci. Fibonacci itu basic banget, aku bilang basic. Kalian tinggal belajar Fibonacci retracement aja. Kalau kayak kipas gun atau circle Fibo dan lain-lain, menurutku bukan ke arah sana teknikalku, jadi aku cuma belajar retracement doang. Fibonacci yang retracement itu udah cukup menurutku. Poin yang paling penting, kalau seandainya kalian kalian nggak cocok dengan satu analisa, ya kalian belajar analisa yang lain. Atau seandainya kalian udah belajar analisa yang awal, udah bisa, tapi kepengen belajar yang lain dan kalian nggak bisa, ya udah balik yang di awal aja. Itu sesuai passion kalian. Jangan terlalu dipaksakan ya. Karena nanti ujung-ujungnya bakal bikin kita jadi unprofit atau loss. Nah, keuntungan dari belajar smart money concept dan market structure ini, itu kita bisa membaca area entry dari market maker atau para institusi untuk entry. Nah, yang paling penting di sini adalah namanya liquidity. Liquidity atau likuiditas kalau untuk bahasa Indonesia ya. Nah, liquidity ini banyak sekali modelnya. Jadi di setiap higher high ke higher low atau higher low ke higher high itu akan ada liquidity yang terbentuk. Liquidity sendiri itu apa pengertiannya? Nah, liquidity itu adalah strategi para market maker dan para institusi atau bank pintar menyingkirkan para retail. Contoh nih, kita ambil contoh. Kalian pergi ke pasar, kalian mau beli cabai. Tapi posisinya lagi rame. Kalian takutnya nggak kebagian tuh cabainya. Gimana caranya kita bisa dapat cabai itu dengan posisi pasarnya lagi rame? Ya kalian harus singkirkan pembeli yang lain. Kayak gitu. Supaya kalian dapat cabainya. Anggap aja kayak emak-emak lah. Tiba-tiba dia nerobos. Itu namanya liquidity. Cuman bahasa kerennya di investasi. Atau di dunia bisnis. Liquidity ini sangat penting. Jadi seandainya kalau kalian nggak ada liquidity di market, otomatis marketnya nggak akan volatile. Kenapa? Karena para market maker dan institusi udah nggak ada di market tersebut. Contoh di kripto nih, marketnya udah mulai rendah nih. Kita bisa lihat, volume sellernya rendah, volume buyersnya udah rendah. Kalau aku main futures, bakalan sideways terus. Bahkan ke ROI 100% aja udah susah banget. Itu namanya liquidity, yaitu termasuk di volatilitas harga. Semakin kita memperdalam tentang liquidity, itu semakin enak nanti buat belajar market structure. Seperti itu. Itu sangat penting dan kunci untuk menuju ke ATH lagi. Itu namanya liquidity. Kalau seandainya para market maker dan para institusi udah mulai exit di market, otomatis kan cuman retail doang nih yang gerakin market. Sedangkan para retail juga budgetnya juga terbatas, otomatis liquidity-nya bakal berkurang alias volumenya juga mulai ikut turun. Jadi bakalan sideways terus. Itu yang dinamakan crypto winter atau halving. Jadi dia bakalan sideways terus. Cuman para retail doang yang menggerakkan marketnya, nggak ada akumulasi dari para bandar. Anggap aja seperti itulah. Karena sifatnya bandar sendiri itu nggak mau ditebak. Tapi kita bisa menganalisanya. Jadi seperti itu. Dan
kalian harus ubah mindset kalian. Contoh nih, market lagi anomali, market lagi nggak jelas, pump and dump terus, long short squeeze, atas kena, bawah kena. Jangan pernah salahin market. Jadi market gerak itu dari aktivitas para retail, para investor. Investor itu luas ya, termasuk dari bandar tadi, dan termasuk juga para retail, termasuk kita. Itu yang menggerakkan market. Jadi jangan pernah punya mindset kalian nyalahkan market ya. Seperti itu. Kalau kalian masih punya mindset seperti itu, otomatis bakalan mengganggu ke psikologis kalian. Otomatis nanti juga ujung-ujungnya bakalan nggak bisa buat cari profit. Itu susah banget nanti. Itu pola pikirnya harus dirubah. Jadi kayak gitu. Kan enak nih seandainya kalau kita entry ikut market maker, entry-nya hampir sama lah, mirip-mirip, mungkin selisih cuma 1% atau paling gede 10-20% lah. Sorry ya. Jadi untuk solusinya kita harus belajar. Kalau mungkin seandainya kalian tertarik, di grupku ada di L2T, kalian bisa baca-baca banyak banget untuk bukunya. Kalau ada yang masih bingung, kalian bisa tanya aja. Kalian bisa PM ke aku. Untuk nickname-ku udah tahu semua ya, Son of Osiris. Ada yang mau ditanyain mungkin sampai sini? Open mic aja, karena aku sendiri nggak bisa cek Telegram ya, males. Cek Zoom maksudnya, sorry. Open mic aja guys. Gimana? Halo. Kayaknya udah pada mudeng nih. Oke, aku lanjut aja lah ya. Aku catat lagi untuk basic yang paling harus dikuasai adalah candlestick pattern. Ini bukan pola pattern kayak falling wedge ya. Nah, kalau untuk lower high dan lower low atau LH dan LL, itu kondisinya saat di downtrend. Jadi untuk di area resisten itu lower high, di area support adalah lower low. Nah, kalau dari kelasku, kebanyakan masih nggak tahu yang namanya EQH dan EQL. Itu masih banyak banget yang belum tahu. Makanya di kelas itu aku tekankan buat back to basic. Kadang untuk di candlestick pattern pun dia masih banyak yang miss atau masih banyak yang belum paham. Support and resistannya juga masih kacau. SND-nya juga masih belum terlalu paham. Apalagi Fibonacci. Makanya entry-nya masih terlalu kacau lah. Terus anggap aja nih kondisinya pas waktu ada indikasi falling wedge atau bullish pennant lah. Tapi posisinya dia masih belum di area demand zone. Dia udah bikin setup seperti itu, akhirnya ke bawah. Itu yang sering terjadi. Nah, seperti sheet pattern itu tadi, seperti ini, itu ada ada alasannya. Berarti di area supply zone ini ada area liquidity yang harus diambil oleh para market maker. Di saat falling wedge udah muncul, para retail udah posisi ke long, akhirnya apa? Para retail kena get track di area supply zone, langsung dibawa terjun ke bawah dalam waktu beberapa menit doang atau beberapa jam. Jadi sebelum kalian
sebelum kalian bermain pola pattern pun, kalian juga harus memahami 4 konsep ini tadi. Candlestick, SND, SNR, dan Fibonacci. Itu penting banget. Kalau di pola pattern fungsinya apa kalau untuk candlestick? Yaitu tadi untuk seandainya kalian udah jaring nih di area ini, terus kalian udah ngelihat ada doji atau apalah yang berhubungan dengan candlestick pattern, kalian tinggal entry langsung. Dijamin nanti bakalan baker banget nanti untuk ROI-nya. Terus untuk supply and demand, area permintaan dan penawaran itu penting, dan hukum ekonomi ya, itu penting banget. Termasuk support and resistance. Nah, Fibonacci juga untuk mengukur area yang akan kita entry dan area yang akan kita TP maksimal. Jadi untuk basicnya seperti itu. Nah, di equal high dan equal low aku jelasin ya, biar nggak terlalu asing di telinga kita. Kalau untuk downtrend kalian udah tahu lah ya. Anggap aja kayak gini. Ini adalah equal high. Jadi apa itu equal high? Equal kan artinya sama dengan. High kan tinggi, berarti artinya 3 resisten di sini dia sama-sama tinggi. Terus dia bakalan terjadi di saat market kayak gimana? Ya pas waktu kondisinya lagi sideways, atau sideways itu banyak sekali istilahnya ya, kayak konsolidasi, akumulasi, ataupun distribusi. Kalau di CMS ada lagi namanya MPL, Mike Span Level. Itu ada lagi nanti pembelajarannya. Dan sebaliknya, kalau untuk equal low itu sama dengan rendah. Nah, contohnya seperti ini. Dan area sideways itu ada ada artinya, guys. Kenapa kok dia sideways? Biasanya kalau dia sideways itu kadang areanya di area SND. Dia masih akumulasi dulu, terus tinggal nunggu para market maker buat eksekusi. Ini market structure, kalau kalian udah bisa kuasain, nanti kalian bisa lanjut ke pembelajaran yang namanya istilahnya kayak ICT, Inner Circle Trader. Aku nggak terlalu bahas panjang ini, Wyckoff, terus AMD, CMS, QML, dan Elliott Wave. Kenapa kok aku masukkan Elliott Wave di sini? Karena basicnya termasuk di market structure juga. Sebenarnya juga masuk di pola pattern. Cuman nggak aku masukkan karena pola pattern juga udah terlalu mainstream di telinga kita. Inilah konsep dari market structure atau smart money concept. Atau biasa kita sebut SMC. Kayak gini ya.
Nah, ICT itu apa? Wyckoff itu apa? AMD itu apa? CMS itu apa? GML itu apa? Elliott Wave itu apa? Tenang aja. Di grupku di L2T dan mayoritas mungkin kalian sudah join juga. Itu ada bukunya semua. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya ke aku. Dan aku juga open class juga sih. Nah, ini dasarnya. Mungkin masih ada yang mau ada yang ditanyain, langsung open mic aja, aku tunggu. 5 menit lah ya, sampai jam 10 pas. Kita istirahat dulu lah. Sambil kalian bisa mencerna juga apa yang aku sampaikan tadi. Kalau ada yang tanya, langsung open mic aja. Sebenarnya smart money concept itu nggak terlalu rumit-rumit banget. Yang penting kita benar-benar punya keseriusan buat belajar. Nggak akan ada yang namanya susah. Awal kalian sebelum kenal kripto atau trading juga, kalian pasti pusing lihat candle hijau merah, candle hijau merah. Tapi ujung-ujungnya kalian juga udah bisa mulai memahami yang namanya pola pattern. Ya, sebenarnya kuncinya 3 sih. Improve, adaptasi, dan overcome. Langsung eksekusi. Nggak perlu terlalu nggak perlu terlalu menggebu-gebu buat cepet-cepet bisa, santai aja, apalagi marketnya posisinya juga lagi bearish, itu enak banget buat kita belajar, buat kita backtest. Jadi kalau seandainya kita udah mulai start bullish lagi, kita enak. Jadi kita main futures itu enak banget. Market bearish itu memang paling enak buat kita belajar, buat kita backtest. Itu enak banget karena waktunya sangat banyak. Jadi Malam, Om. ya gimana? Nah, saya kembali. Buku yang Om bikin itu bentuk PDF atau memang gimana, Om? Kalau boleh tahu, bisa di print atau gimana? Bentuknya PDF. PDF ya. Itu boleh Ya, kita print gitu, Om? nanti PM aku aja. Nanti aku atau mungkin nanti aku share di grupnya kelas CBN. Nanti aku share link L2T biar kalian bisa langsung join. Oke, Om. Siap. Oh, mau nanya, Terima Om. kasih, Om. Ya, Boleh gimana? nanya, Om? Itu kan tadi lagi ngejelasin EKH sama EKL ya, Om. Nah, maksudnya perlakuannya itu untuk nentuin entry kan berarti harus ada konfirmasi ya. Nah, itu gimana tuh? Konfirmasi itu kalau misalkan dia jebol atas atau jebol bawah itu wajib banget retest nggak sih, Om? Gini, biasanya kalau di posisi EKH atau EKL, ini kan area sideways yang aku jelasin tadi ya. Ya. Nah, biasanya kalau kita belajar di pola pattern, itu ada yang dinamakan bullish rectangle. Ada yang pernah dengar kalau pattern? Bullish rectangle atau bearish rectangle? Iya, datangnya dari bawah ya kalau bullish ya. Iya, betul. Ini namanya bullish rectangle. Ini bukan bull flag ya, guys. Kalau bull flag itu miring. Kalau ini dia sejajar. Kalau ini dia sejajar. Jadi ada equal high, ada equal low. Ini yang dinamakan bullish rectangle. Di atas ada yang namanya equal high, yang di bawah juga ada equal low. Nah, kita bingung nih, di bawah udah ada candle konfirmasi, terus naik, masih di bawah turun lagi.
terus dibawa turun lagi, kita nge-short, masih dibawa mantul ke atas lagi. Nah, biasanya kalau di posisi sideways gini, biasanya ada manipulasi atau fake out. Aku gambarin lagi ya. Ini, kalau mau bullish, biasanya ada salah satu yang fake out, terus naik ke atas. Kayak si pattern nggak tuh? Nah, kalian kalau bisa entry-nya di saat posisinya lagi fake out. Dengan catatan stop loss-nya dia di bawah area demand. Di area ini adalah area liquidity. Ini area liquidity. Kenapa dia langsung diterjunkan ke bawah? Supaya menyingkirkan retail tadi. Supaya retail nggak ikut. Akhirnya cuman bandar doang yang entry. Langsung dikasih bullish engulfing atau marubozu. Ke atas kita ketinggalan momen lagi. Makanya kalau yang di market structure atau smart money concept, enaknya kita nggak nggak bakalan ketinggalan sama entry-nya bandar, karena kita memahami liquidity concept, kita mempelajarinya seperti itu. Cuman balik lagi, kalau seandainya di market structure ini kalian udah pelajari tapi masih belum bisa, cuman bisa di pola pattern, ya udah nggak masalah. Yang penting kalian tahu dasarnya, konsepnya gimana sih smart money itu, uang pintar itu tadi. Kan di sini pinter guys, tiba-tiba dia dikasih dump, seolah dia bakalan breakdown, terus dianggap di sini posisi dia setara dengan support, para retail mau entry, nge-short, masih ke bawah naik, akhirnya get wrecked. Langsung kena stop loss, kalau nggak dikasih SL, langsung kena liquid. Itu kejamnya para market maker. Dan jangan pernah menyepelekan yang namanya stop loss. Stop loss itu penting guys. Disediakan untuk kita, fitur itu disediakan untuk kita mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan ya, kesalahan kita sendiri. Dan balik lagi, jangan pernah menyalahkan market. Market itu nggak pernah salah. Kita yang salah. Makanya kenapa aku bilang di sini namanya chart pattern has gone. Chart pattern fasenya udah berhenti. Di sini udah mulai beda konsep lagi. Para market maker udah nggak mau pakai teknikal yang namanya pattern. Mungkin masih ada, dia bakalan terus berganti metode. Nah, kalau kondisi saat ini yang seperti ini, itu namanya kalau di teknikal itu namanya AMD ini guys. Aku tulis aja ya. Yang tadi aku sebutkan AMD. Accumulation, distribution, manipulation, dan distribution. Ini adalah konsep AMD. Bagaimana cara kita mengidentifikasi manipulasi ini tadi? Bagaimana cara kita mengetahui dia bakalan breakdown dulu, fake out? Kita pelajari dari smart money concept itu tadi. Itu pasti bakalan bisa. Nah, distributionnya di mana? Ya, ini tadi dia naik. Nah, kalau ini namanya AMD bullish. Ada lagi yang dinamakan AMD bearish. Mana ya? Contoh kita ambil dari bawah. Tiba-tiba dia seolah naik, terus lanjut turun.
Ini namanya AMD bearish. Akumulasinya dia saat sideways, terus manipulasinya dia saat naik, habis itu turun. Ini realistis banget. Realistis banget di chart. Kalian bisa cari contohnya nanti di real chartnya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Waktu kita tinggal 25 menit. Halo, halo. Halo, gimana? Itu pas dia naik ke atas, biasanya ditandai sama candle tertentu nggak? Gimana? Itu kan dia kayak fake out ke atas kan? Iya, betul. Nah, itu bisa ditandain sama candle-candle tertentu nggak? Bisa. Pattern. Nah, biasanya Bisa. muncul gimana? Biasanya gini, ini yang kita bilang tadi kan accumulation dulu kan. Contoh kayak bullish rectangle. Gimana kita bisa tahu cara konfirmasinya? Kita tinggal tunggu breakdown-nya dulu di area support ini. Terus dia turun, biasanya kalau mau reversal, ada doji dulu, atau hammer, atau lain-lain lah. Itu candlestick pattern ya, masuk di candlestick pattern, itu paling dasar. Kalian langsung cepat-cepat entry di situ. Dengan catatan stop loss-nya di bawah area demand zone. Sebaliknya kalau di AMD bearish ini, yaitu tadi dengan catatan stop loss-nya di atas supply zone dikit. Kita kalau belajar di smart money concept, risk and reward-nya lebih gede. Contoh, kita ambil contoh lagi di pattern. Anggap aja rising wedge ya. Sorry. Nah, kayak gini. Kalau rising wedge, biasanya kalian tinggal nunggu entry pas waktu dia retest kan. Menunggu momen kan. Bener-bener. Ya. Kalau kita market structure, kita udah entry pas waktu rejection di sini. Jadi lebih dulu mana pas waktu pattern atau pas pakai technical SMC? Itu kalian perbedaan dari smart money concept dan pola pattern. Risk and reward-nya lebih dikasih lebih gede. Jadi risk-nya lebih dikit, kita entry-nya dekat stop loss, reward-nya lebih gede. Makanya kenapa kok para market maker seneng pakai smart money concept, yaitu tadi lebih bigger untuk reward-nya daripada risk-nya. Ada lagi yang mau ditanyain? Om, Ya. di time frame berapa sih baiknya untuk menentukan titik pergerakan candle untuk kita mulai open coin itu? Gini, balik lagi ya. Kalau untuk kalian mau entry di mana, baiknya di time frame berapa, itu tergantung dari kalian sendiri. Kalian mau entry-nya pakai swing, atau day trading, atau scalping, atau intraday. Kalau di scalping, kalian main time frame kecil aja, maksimal di time frame 1 jam. Termasuk kayak intraday, maksimal di 4 jam. Kalau day trading, kalian cek daily-nya. Time frame daily-nya, kira-kira dia bakal mengarah kemana. Kayak gitu. Seandainya, kalaupun kalian masih pakai pola pattern,
kalian juga harus cek semua time frame. Pergerakannya mau kemana nih? Kalian cek di time frame besar dulu. Oh, indikasinya ada bear flag nih. Aku perkecil lagi di time frame 4 jam. Oh, 4 jam juga ada indikasi bearish juga. Terus cek lagi 1 jam. Oh, 1 jam juga ada indikasi bearish juga. Makin kuat nih. Kalian tinggal swing aja. Karena di time frame daily-nya juga mendukung untuk bearish. Jadi jangan sesekali kalian cuman scalping doang, sayang. Itu kalian tentukan dulu untuk type trading kalian apa. Dari scalping, intraday, day trading, atau swing trade. Nggak hanya cuma di market structure, tapi juga di pattern ataupun Elliott wave dan lain-lain itu semua berlaku. Makanya kita disediakan time frame yang begitu banyak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, Om Son. Makasih Om. Halo. Ya, sama-sama. Untuk time frame tertentu, apakah nanti kalau misal kayak di time frame kecil gitu, akurasinya pakai SMC ini gimana ya Om? Masih bagus atau enggak? Justru enaknya kalau pakai SMC, bahkan di time frame 1 menit, kalau di Forex malah di 15 detik, itu bisa. Ya masih bagus ya. Iya. Terus kalau misalnya kayak untuk pola-pola yang Om Son gambar tadi itu, apakah SMC ini tuh ada pola-pola khususnya gitu Om? Jadi biar kayak kita hafalin gitu, apa kayak gitu? Nggak ada. Smart money concept itu kita memahami pergerakan per candle-nya. Per candle-nya ini sifatnya seperti apa. Jadi kita benar-benar memahami algoritma dari pergerakan candle itu tadi. Jadi lebih detail. Kita lebih tahu pergerakannya arahnya mau kemana. Berarti Namanya juga market structure kan. Ya berarti lebih penting ke pengetahuan candle-nya dulu aja ya Om ya? Iya, benar. Jadi tanya. Ya gimana? Ini Bang, saya kebingungan di area diskon sama premium itu Bang. Kalau diskon dan premium aku nggak ini dulu ya. Nggak jelasin karena masih banyak yang awam. Kalau mau memperdalam, aku bikin kelas, kalian bisa join. Startnya mulai di tanggal 23, aku open di sesi kedua. Oke. Ada lagi? Tanya aja guys, kita belajar bareng di sini. Yang penting basicnya ya, biar yang lain juga tahu. Soalnya nanti kalaupun aku jawab tentang premium diskon juga masih banyak yang bingung, sama aja. Om Son, Ya. berarti kalau untuk ini itu kita harus belajar doji dulu ya? Iya, yaitu tadi, candlestick pattern. Macam-macamnya apa? Kalian nggak perlu hafalkan semua tentang candlestick pattern, yang biasanya muncul aja kayak tweezer top, engulfing, marubozu, terus apalagi three white soldier, three black cross, itu aja. Yang penting kalian paham. Mau tanya lagi Bang. Ada lagi? Ini kalau SMC itu untuk mencari liquidity grab sama liquidity pool itu ada cirinya nggak Bang? Liquidity pool sama Liquidity grab. nggak terlalu jelas suaranya. Liquidity grab. Oh, biasanya kalau di liquidity grab itu areanya setelah dia melakukan penurunan kencang atau kenaikan kencang itu bakalan bikin wick biasanya. Itu adalah klimaks dari para buyers dan sellers. Di situ para market maker sudah pada TP di sana dalam jumlah besar, makanya wicknya panjang biasanya.
itu adalah liquidity graph. Kalau liquidity pool itu biasanya kondisinya pas waktu dia lagi konsolidasi juga. Awalnya gimana terbentuknya liquidity pool? Biasanya setelah kenaikan dan penurunan dia bakalan sideways dulu, bikin konsolidasi, itu adalah area liquidity pool. Di chart Bang, di chart. Kalau di chart ya kayak konsolidasi, anggap aja ini kayak AMD nih sekarang, dia kan lagi turun kenceng nih. Terus mantul di sini, dia sideways dulu. Itu liquidity pool. Itu dia masuk di SMC Phantom kalau nggak salah. Cuman aku nggak terlalu pelajari karena kalau semakin banyak konsep, makin bingung. Kita nggak bisa fokus sama satu konsep. Ada lagi? Om Son tanya lagi. Ya. Kalau misalnya kita nemu candle bearish engulfing ya, itu kan pasti nanti bakal turun. Nah, untuk ukuran penurunannya ini pasti nanti dia turun sampai ke support atau ke demand area ya? Balik lagi. Kalau posisinya dia di supply zone, ada bearish engulfing, otomatis dia bakalan ngejar di area demand zone. Berarti target TP kita ya di area demand zone terdekat aja dulu ya? Ya betul. Kalau bisa kalian ukur juga pakai Fibonacci bisa. Fibonacci berarti kita pakai yang apa namanya? Yang golden retracement. Ada lagi? Kurang 10 menitan lagi. Saya Bang. Ya, gimana? Itu kalau Fibo itu kan kadang retestnya ke angka 30, itu udah golden momennya sampai 60 ya Bang? Itu biasanya... Kalau golden moment itu maksudnya golden ratio ya? Iya. Ini. Golden ratio itu cuman 0,618. Kalau di Smart Money Concept itu sudah termasuk area diskon. Jadi diskon buat kita entry. Kayak gitu. Aku ambil contoh chart lagi ya buat pattern. Karena yang sering kita dengar adalah pattern. Contoh dari bawah nih. Aku kasih falling wedge ya. Inilah pokoknya. Sorry. Nah, gimana cara ngukur Fibonya? Anggap aja penurunannya dari sini ya. Dari sini kita ukur sampai di sini. Nah, targetku biasanya berapa? Maksimal di 1618. Biasanya kalau di pattern itu di 618 dulu biasanya mantul. Di sini 618 ya. Mantul di 382 terus lanjut kenaikan. Ya kan? Itu cara ukur untuk Fibonacci. Oke. Ada lagi? Oke. Oke, cek. Dan pastikan untuk di area 1618 itu ada supply zone supaya dia
udah TP maksimal langsung reject. Jadi TP kalian benar-benar maksimal. Itu. Ada lagi? Tanya aja. Kalau yang dibaliknya itu gimana? Ini kan dari bawah ke atas. Ya, tinggal dibalik aja. Ambil contoh di Rising Wedge ya. Bear flag lah ya. Nih, anggap aja dia di sini nih. Cara ukurnya gimana? Dari sini ke sini. Nah, kalau aku biasanya, kalau aku lo ya di 1618. Nah, kalau pattern kan pada umumnya dia kalau breakdown biasanya kan retest dulu nih. Kalau seandainya kalian ketinggalan momen, kalian tinggal tunggu aja di sini. Contoh breakdown ya. Dia akan mantul di 618, terus dia retest, kalian tinggal antri di sini. Terus lanjut turun. Stop loss-nya di mana, Bang? Kalau kalian main pola pattern, stop loss-nya di atas sini dikit. Dengan catatan entry maksimal di sini. Ya kan? Benar nggak? Iya, benar. Kalau kita pakai market structure, kita entry-nya dari sini. Dengan catatan stop loss-nya di area supply ya, anggap aja di sini. Lebih bagger yang mana, Bang? Kelihatan kan? Tipis nggak tuh? Kita bisa mengindikasikan kalau di market structure di sini sudah bakalan reject. Ditambah dengan volume dia udah mulai merendah untuk buyers-nya, udah mulai lemah. Kita tinggal entry aja. Ditambah lagi dia ada indikasi candlestick pattern buat reversal. Udah deh, kita tinggal entry doang. Auto bagger dah. Ini yang aku bilang tadi, risk and reward-nya dia lebih gede di smart money concept daripada di pattern. Bisa aja kalau dia ke indikasi bear flag di 618 tiba-tiba dibawa naik ke atas. Seandainya kita main market structure, dia retest di sini, ya udah kita tinggal TP sebagian aja. Yang penting kita udah running profit di atas. Itu. Ada lagi? 5 menit. Buat yang pengen belajar, langsung PM aku aja. Ardi. Ya, Om. Udah di-record kan? Udah. Oke. Kalau gitu aku balikin ke Zoom aja ya. Bentar lagi mau close juga. Langsung matiin aja recordnya nggak apa-apa, Ardi. Kapan kita open lagi nih, Om? Oke.